Pernah ada satu keponakan Raja Fahad. Waktu itu Raja Fahad masih jadi raja. Ini yang ceritain kepada saya dosen saya sendiri, Dr. Saleh Suhaimi. Beliau cerita sama saya, waktu itu saya ceritain kan, Syekh, di Indonesia ini ada beberapa orang yang membenci Saudi karena ada TKW yang diperkosa. Lalu dia ceritain sama saya, dia bilang, ente tahu ya Khalid, dan ente bisa sampaikan ke pengajian, dia bilang, sampaikan ke taklim. Kalau ini negara Saudi bukan seperti apa yang mereka sangka. Kalau mereka sangka bahwasanya hanya karena orang Indonesia baru dihukum, kalau orang Saudi enggak, itu enggak benar. Ini contohnya, dia bilang, keponakan Raja Fahad, pangeran ya, Amir kalau di Saudi dibilang, itu kedengaran di istananya dia, di rumahnya dia pribadi, itu ada khamr, ada minuman keras. Maka ada satu kelompok di Saudi, kementerian sendiri namanya Hay'a Amil Ma'ruf Nahi Munkar. Hay'a itu kelompok khusus menyeru pada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Ini di pasar-pasar Saudi mereka sering naik mobil tuh, pakai mic kalau waktu sholat, suruh orang sholat. Kalau ada orang duduk, kamu yang sana duduk, kenapa nggak sholat? Itu pakai mic, jadi orang malu. Orang sholat semua tuh. Jadi selalu ada. Kalau di dekat haram itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, karena umumnya orang sholat kan pendatang. Tapi kalau di Saudi umumnya semua begitu. Saya masuk ke pasar-pasar di Mekah, di Jeddah, dikelilingin sama mereka, dikejar. Nah mereka juga tahu gerak-geriknya orang. Kalau orang ini tidak benar, laki-laki yang tidak benar, perempuan tidak. Di Saudi biasa mereka lakukan. Jadi perempuannya itu kalau lihat laki-laki nih cuma dengan tatapan mata, mereka sudah saling tahu. Tiba-tiba perempuannya jatuhin nomor HP di kertas. Terus dia jalan. Laki-laki itu ambil, kemudian ambil telepon, janjian di pinggir jalan. Syaitan bisa menggoda. Begitu mereka lakukan, karena tidak bebas kan? Seperti itu. Tapi subhanallah kelompok ini tahu gerak-geriknya nih, tangkap langsung. Ada polisi perempuan, ada polisi laki-laki. Tapi yang jelas, kita kembali kepada kisah pangeran tadi. Rupanya kelompok Hay'a ini kirimin surat ke pangeran itu. Nih dapat berita bahwasanya anda punya khamr, bertakwalah kepada Allah. Itu nggak boleh, haram dalam agama. Kalau benar itu, maka bertobatlah dan serahkan kepada kami. Minuman keras itu harus dikasih, dihancurin. Rupanya sama Amir ini nggak digubris. Sudah biarin aja. 2 kali, 3 kali, dan ada peraturan kerajaan Saudi kalau sampai 3 kali dikasih peringatan nggak mau, maka kelompok ini boleh masuk secara paksa. Ke Indonesia mungkin seperti KPK ya, tapi ini luar biasa di sana, itu bukan kayak KPK kita, luar biasa di sana. Betul-betul apa adanya, dan rata-rata yang masuk di situ tuh memang anak-anak yang tegas betul. Orang-orang Hay'a itu tidak main-main mereka. Ringkas cerita, masuklah satu orang ini dari pintu utama, pamit masuk nggak dikasih. Ada rupanya satpamnya, nggak boleh masuk. Loh, ini ada surat loh, nggak boleh, pokoknya nggak boleh masuk. Amirnya nggak izinkan. Akhirnya diambil inisiatif manjat tembok. Waktu manjat tembok, masuk ke dalam, pas di depan kamarnya si Amir ini. Dari tembok itu ditembak sama amirnya. Mati orang itu. Mati ya. Ini yang nembak pangeran, yang ditembak warga biasa nih. Salah satu pegawai Hay'a, gitu kan. Lalu ketahuan, diteliti, ternyata dilihat peluru itu memang punya dia. Pistol ini punya si Amir. Terlihat dari indikasinya memang sengaja. Amir ditanya ngaku, ya memang saya tembak karena dia masuk rumah saya tanpa izin. Seperti itulah, ya membela diri. Indikasinya ketahuan, ternyata harus dihukum. Dan hukumnya kena membunuh, diapain? Dibunuh. Harus penggal nih. Kebetulan, Masya Allah, jangan tambah lagi. Cukup. 10:30. Jadi Amir ini akhirnya harus dikisos. Sudah berusaha, ibunya Amir ini nangis-nangis nih. Mau tawarin ke ayahnya si anak laki-laki yang ditembak nih, ayo kamu minta apa? Minta apa saja saya bayar, yang penting anak saya jangan dikisos, gitu kan. Enggak, kata ayahnya si laki-laki, ini orang Badui, orang miskin, maksudnya kelas Saudi dia miskin, orangnya mampu. Dia bilang tidak bisa, darah anak saya harus darah juga. Orang Badui, tegas, tidak mau dia. Sampai ibunya ini kakaknya Raja Fahad nih, minta kasih duit segala, nggak mau. Raja Fahad sampai raja waktu itu suratin khusus, apa yang kau minta saya kasih, maafin saja keponakan saya. Nggak bisa, darah-darah. Tersebar satu Saudi ini beritanya, masuk koran segala. Hari Jumat kisos, Amir ini menembak seorang penganggota Hay'a dan dipermalukan. Waktu ditaruh, udah pakai kain hitam, tangan sama kakinya kan diikat, jadi dia ketunduk gitu ya.
Jadi kepalanya dipakai kain hitam terus tertunduk kepalanya. Algojonya 3 langkah. Di sebelah tekanannya Algojo kan ada walinya orang yang dibunuh. Ayahnya si anak laki-laki itu yang dibunuh itu. Dia melangkah langkah pertama, dia lihat sana, ayahnya diam. Diam berarti silakan, melangkah lagi. Langkah kedua, lihat, diam. Langkah ketiga, diam. Yang keempat diangkat pedang. Ayahnya begini, kasih isyarat. Ayahnya si anak laki-laki itu. Artinya saya maafin. Udah nggak jadi kisos. Heboh nih satu Saudi. Sampai diwawancarai, kenapa anda nggak maafin dari awal? Bisa terima duit berapa miliar real pun minta dikasih. Dia bilang kalau saya maafin awal, maka orang ini akan mengulangin. Dianggap ini biasa, dia pejabat. Dan yang kedua, kalau saya kejar hanya minta duit, berarti saya bukan urusan ikhlas karena Allah. Saya maafin dia karena Allah sekarang. Itu pangeran dihukum. Thanks, like and subscribe. 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 Like and